Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wardayani, NIM 0527425545 dari UPBJJ Palembang. Di sini saya memenuhi tugas logika 1, yaitu materi tentang term dan sesat pikir dengan kode ISIP 4211. Di sini yang pertama saya mau menjelaskan dulu materi tentang term. Jadi term ini sebenarnya terbagi banyak banget macam-macamnya, tetapi yang sering dibahas itu ada 3. Yang pertama term konkret. Term konkret ini lebih nunjukin benda atau hal yang bisa kita lihat langsung, bisa kita raba langsung, atau pokoknya sesuatu yang nyata. Contohnya meja, buku, rumah, dan lain-lain. Ini kan jelas kita bisa lihat, juga kita bisa sentuh benda-benda tersebut. Yang kedua adalah term abstrak. Term abstrak ini lebih merujuk pada suatu konsep logika atau ide. Ini tuh lebih masuk kayak sebuah pemikiran gitu ya. Jadi contohnya itu ada keadilan, kecerdasan, dan lain-lain. Nah, keadilan kan nggak bisa kita sentuh langsung, tetapi kita ngerti maksud dari keadilan itu apa. Nah, yang ketiga ada term universal. Nah, term universal ini lebih nunjukin keseluruhan anggota atau kategori tanpa terkecuali. Dan intinya itu mencakup semuanya. Contohnya ada semua manusia, semua hewan, semua tumbuhan, dan tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya lanjut ke materi sesat pikir. Jadi sesat pikir itu apa sih? Sesat pikir itu seperti kesalahan atau cara kita mikir yang bikin kesimpulannya itu jadi nggak benar. Contoh singkatnya, yang pertama ada ad hominem. Ad hominem itu lebih menyerang orangnya daripada ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan. Contoh, semua orang pakai produk ini, semua orang pakai skincare ini, pasti bagus. Padahal kalau kita yang pakai belum tentu bagus di kita. Terus yang ketiga ada false dilemma. False dilemma atau pilihan palsu. Cuman ngasih 2 pilihan, yang padahal masih ada pilihan lain. Contoh, kalau kamu nggak suka sama ide aku, berarti kamu musuh aku. Padahal masih banyak cara lain untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Jadi kesimpulannya, gimana sih caranya supaya kita nggak gampang terjebak sama sesat pikir? Of course, yang pertama kita harus pahami apa itu sesat pikir dan jenis-jenisnya. Karena semakin kita paham, semakin kita gampang buat ngeh kalau ada argumen yang kurang benar. Intinya kita juga harus berpikir kritis, fokus sama argumennya, bukan sama siapa yang menyampaikannya. Jadi yang terakhir, jangan percaya sama apa kata orang banyak sebelum kamu cari kebenarannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.